Hidup ini penuh dengan pilihan, dan seringkali kita dihadapkan pada dilema. Haruskah kita selalu memprioritaskan orang lain, ataukah kita berani mengambil langkah untuk diri kita sendiri? Pernah nggak sih kamu merasa capek terus-terusan mikirin perasaan orang lain? Merasa harus selalu ngertiin mereka, sementara kamu sendiri selalu dicuekin, bahkan tidak pernah dianggap sama sekali. Selamat datang kembali di Ruang Motivasi. Di video ini, kita akan bahas kenapa penting untuk belajar jadi orang yang tega dalam hidup. Nggak selalu ngertiin orang lain, tapi tetap bisa bijak dan manusiawi. Yuk, simak sampai habis. Dengar baik-baik, banyak orang salah paham soal kata tega. Mereka pikir tega itu kejam atau nggak punya hati. Padahal, punya sikap tega itu penting untuk melindungi diri kita sendiri. Tega bukan berarti egois atau nggak peduli sama orang lain, tapi tahu kapan harus berhenti memberikan terlalu banyak hingga mengorbankan kebahagiaan dan kesejahteraan diri sendiri. Sikap tega ini penting, terutama saat kamu dihadapkan dengan keputusan yang memengaruhi hidupmu secara besar. Misalnya, kamu harus memilih antara memenuhi harapan orang lain atau mengejar apa yang benar-benar kamu inginkan. Kalau kamu nggak belajar bersikap tega, kamu akan terus merasa terjebak dalam ekspektasi orang lain. Menjadi tega itu penting, karena kalau kamu terus mengutamakan orang lain tanpa batas, kamu yang akan hancur. Ketika kamu belajar berkata tidak, kamu sebenarnya sedang menunjukkan batasan yang sehat, dan batasan itu penting untuk menjaga kesehatan mentalmu. Kita sering diajarkan untuk selalu memahami orang lain, tapi jarang diajarkan untuk memahami diri sendiri. Misalnya, kamu selalu ngalah saat teman atau keluarga meminta bantuan, walaupun kamu sebenarnya lagi sibuk atau capek. Kalau terus seperti itu, lama-lama orang lain bisa menganggap kamu selalu ada, bahkan tanpa rasa terima kasih. Ingat ya, memahami diri sendiri itu bukan bentuk egoisme, melainkan bentuk penghargaan terhadap waktu dan energi yang kamu miliki. Kalau kamu terus-terusan memberikan tanpa batas, kamu akan kehabisan energi untuk dirimu sendiri. Hubungan yang sehat selalu didasarkan pada timbal balik. Kalau kamu terus mengalah tanpa meminta apa-apa, itu bukanlah hubungan yang sehat. Jangan takut untuk meminta penghargaan atau sekadar pengertian dari orang lain. Kamu nggak perlu merasa bersalah karena memilih dirimu sendiri. Ini bukan tentang mengabaikan orang lain, tapi soal menemukan keseimbangan antara memberi dan menjaga diri sendiri. Belajar jadi tega berarti belajar berkata tidak. Ini adalah hal yang sulit, terutama kalau kamu tipe orang yang nggak enakan. Tapi ingat, berkata tidak bukan tanda kelemahan. Justru, itu tanda bahwa kamu menghargai dirimu sendiri. Ketika kamu selalu bilang ya pada orang lain, seringkali kamu sedang bilang tidak pada dirimu sendiri. Mengatakan tidak bisa jadi salah satu bentuk keberanian terbesar yang harus kamu pelajari. Awalnya mungkin terasa sulit, bahkan membuatmu merasa bersalah. Tapi begitu kamu terbiasa, kamu akan menyadari bahwa itu adalah bentuk kekuatan yang sangat penting. Kunci dari berkata tidak adalah komunikasi yang jelas dan sopan. Kamu bisa menolak tanpa harus membuat orang lain merasa tersinggung. Misalnya katakan, maaf, aku nggak bisa membantu sekarang karena aku sedang ada tanggung jawab lain. Ketika kamu mulai berani berkata tidak, kamu akan merasa lebih bebas dan punya lebih banyak waktu untuk hal-hal yang benar-benar penting. Ini adalah langkah awal untuk memprioritaskan kebahagiaanmu sendiri. Jangan takut bahwa menolak permintaan orang lain akan merusak hubungan. Kalau seseorang benar-benar peduli padamu, mereka akan menghargai keputusanmu. Kalau tidak, mungkin hubungan itu memang tidak sehat untukmu. Tega juga berarti tahu kapan harus melepaskan orang-orang yang terus-menerus menguras energi emosionalmu. Dan kalau ada seseorang yang hanya mendekat saat butuh bantuan, tapi menghilang saat kamu sedang kesulitan, itu tanda bahwa kamu harus bersikap lebih tegas. Hubungan yang sehat itu saling mendukung, bukan hanya satu pihak yang memberi. Pikirkan hubungan-hubungan dalam hidupmu saat ini. Apakah ada orang yang selalu meminta perhatian, waktu, atau bantuan darimu, tapi tidak pernah ada saat kamu membutuhkan dukungan? Kalau jawabannya iya, mungkin saatnya untuk menjaga jarak. Melepaskan hubungan seperti ini memang enggak mudah, apalagi kalau kamu sudah mengenal orang itu lama. Tapi, kamu harus sadar bahwa hidup ini terlalu singkat untuk dihabiskan pada orang-orang yang hanya membawa beban.
Kamu nggak bisa selalu menyenangkan semua orang. Fokuslah pada orang-orang yang benar-benar mendukungmu, yang membuatmu merasa dihargai dan berarti. Itu jauh lebih penting daripada mempertahankan hubungan yang hanya membuatmu lelah. Belajarlah untuk membedakan antara membantu dengan ikhlas dan membantu karena merasa terpaksa. Kalau kamu merasa terpaksa, itu tandanya ada sesuatu yang nggak sehat dalam hubungan tersebut. Kadang, jadi tega berarti tidak selalu mencari pembenaran dari orang lain. Kita nggak bisa bikin semua orang suka sama kita, dan itu nggak apa-apa. Hidup ini bukan kontes popularitas. Fokuslah pada orang-orang yang benar-benar peduli, bukan mereka yang hanya ingin mengambil keuntungan. Sebagai manusia, wajar kalau kita ingin diterima atau disukai oleh orang lain. Tapi, kalau itu menjadi obsesi, kita akan kehilangan diri sendiri dalam usaha membahagiakan semua orang. Ingat, orang yang benar-benar peduli padamu nggak butuh pembuktian. Mereka menyukaimu apa adanya, tanpa kamu harus berusaha keras untuk menyenangkan mereka. Hidup yang terlalu fokus pada opini orang lain hanya akan membuatmu terjebak dalam rasa cemas. Belajarlah untuk mengambil keputusan yang berdasarkan apa yang benar untukmu, bukan apa yang dianggap baik oleh orang lain. Tidak semua orang akan menyukaimu, dan itu adalah bagian alami dari kehidupan. Kamu nggak butuh validasi dari semua orang untuk merasa berarti. Menjadi orang yang tega juga berarti belajar menghentikan kebiasaan menyalahkan diri sendiri. Banyak dari kita merasa bersalah ketika menolak permintaan orang lain atau memilih prioritas diri sendiri. Padahal, rasa bersalah itu sering datang dari kebiasaan terlalu memikirkan pendapat orang lain. Kamu harus paham bahwa kamu tidak bisa mengontrol bagaimana orang lain bereaksi terhadap keputusanmu. Fokuslah pada niat baikmu, dan jangan biarkan rasa bersalah menghambatmu untuk bertumbuh. Misalnya, keluar dari lingkungan yang toksik meskipun itu berarti meninggalkan orang-orang yang pernah dekat denganmu. Keputusan seperti ini memang berat, tapi seringkali diperlukan untuk menjaga kesehatan mentalmu. Ingat, kamu berhak berada di lingkungan yang mendukung dan menghargai keberadaanmu, bukan yang membuatmu merasa tidak cukup baik. Akhirnya, menjadi orang yang tegar adalah soal menciptakan hidup yang lebih seimbang. Kamu tetap bisa membantu orang lain, tapi pastikan kamu juga membantu dirimu sendiri. Tega bukan berarti berhenti peduli, tapi tahu kapan harus berkata cukup. Dengan begitu, kamu bisa menjalani hidup yang lebih bermakna dan autentik tanpa tekanan dari ekspektasi yang tidak realistis. Kalian mungkin bertanya-tanya, apa bedanya tega dan egois? Ini jawabannya. Tega adalah ketika kamu tahu batasanmu dan tetap peduli pada orang lain tanpa mengabaikan dirimu sendiri. Sedangkan egois adalah ketika kamu hanya peduli pada dirimu tanpa memikirkan dampaknya pada orang lain. Standar yang tidak hanya mengutamakan apa yang orang lain inginkan darimu, tapi juga apa yang kamu inginkan dari hidup. Ketika kamu menetapkan standar ini, orang-orang di sekitarmu secara alami akan menyesuaikan diri. Mereka yang benar-benar peduli akan tetap ada, sementara mereka yang hanya memanfaatkanmu akan menjauh, dan itu adalah saringan alami yang akan membuat hidupmu lebih damai dan bermakna. Jadi, kalau kamu merasa hidupmu selama ini selalu ngertiin orang lain mulu, saatnya berubah. Kamu juga punya hak untuk bahagia, punya hak untuk diprioritaskan, dan punya hak untuk berkata tidak. Jadilah orang yang tegar, dalam arti positif, dan lihat bagaimana hidupmu berubah lebih baik. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe kalau konten ini bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya.